Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Kami di sini akan eh, mempresentasikan tugas besar dari pengantar teknik industri. Nah, di kelompok 10 terdapat anggotanya terdapat saya sendiri yaitu Hafiz Haryani. Yang kedua ada Muhammad Isya Prayuda Musawiri. Yang ketiga ada Nur Pambudi Prayoga. Dan yang keempat ada Vito Ramdan Pangestu. Eh, Lanjut aja, di sini saya akan menjelaskan perbedaan ketiga keilmuan tersebut. Yang pertama ada teknik industri. Teknik industri merupakan keilmuan yang berfokus pada pengembangan, perbaikan, dan pengimplementasian sistem yang mencakup manusia, material, informasi, peralatan, dan energi. Teknik logistik. Teknik logistik adalah cabang ilmu yang berfokus pada manajemen rantai pasok, aliran barang, informasi, dan jasa dari hulu ke hilir, atau berkaitan pada kegiatan mentransfer barang. Yang ketiga ada manajemen. Manajemen merupakan ilmu yang berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengenalan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya diberikan kasus X, perusahaan X, dan diambil keputusan dari ketiga keilmuan tersebut. Untuk selanjutnya dipersilakan dipresentasikan. Nah, berdasarkan kasus perusahaan X, keputusan-keputusan yang dapat diambil untuk meningkatkan performansi sistem keuntungan atau biaya dari sudut pandang teknik industri adalah yang pertama adalah kita mengambil keputusan satu yaitu mengotomatisasi proses seleksi singkong dan penjadwalan produksi yang terencana. Alasannya karena dapat mengurangi waktu dan tenaga manusia yang diperlukan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi resiko kesalahan manual dan seleksi bahan baku. Implementasinya dengan cara melakukan investasi pada mesin konveyor dengan sensor optik untuk memisahkan singkong yang jelek. Lalu yang kedua adalah melakukan pelatihan karyawan atau pekerja untuk mengoperasikan mesin hingga merawat mesin dan melakukan pelatihan untuk penggunaan Microsoft Excel untuk penjadwalan produksi harian. Eh, Lalu keputusan dua adalah pengolahan limbah dengan membangun sistem pengolahan limbah. Alasannya karena dapat mengurangi penumpukan limbah di lokasi produksi yang dapat menghambat proses kerja dan memberikan potensi pendapatan tambahan dari hasil pengelolaan limbah. Implementasinya dengan cara bangun area khusus untuk limbah dengan kapasitas pengolahan sederhana, seperti pencacahan untuk pupuk organik. Lalu yang kedua adalah hubungi peternak lokal atau industri yang membutuhkan kulit singkong untuk pakan ternak. Next, putusan terakhir ya atau putusan yang ketiga adalah melakukan sistem distribusi yang lebih efisien dengan optimasi rute distribusi dan menambah alat transportasi. Alasannya karena dapat mengurangi atau menekan biaya bahan bakar dan waktu perjalanan dan dapat mempercepat proses distribusi sehingga produk lebih cepat sampai ke pasar. Implementasinya dengan menggunakan aplikasi seperti Google Maps atau software optimasi logistik untuk menentukan rute tercepat dan termurah dan melakukan penjadwalan pengiriman berdasarkan lokasi terdekat untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. Yang kedua adalah gunakan model kendaraan hemat bahan bakar, dan kapasitas yang besar untuk menekan biaya operasional. Oke, baik dari kasus di atas, saya akan mengambil dari sudut pandang keilmuan manajemen. Nah, keputusan pertama yang diambil yaitu ada evaluasi upah dan produktivitas pekerja. Nah, dengan menyelaraskan struktur upah dengan produktivitas para pekerja dapat membuat pekerja termotivasi dan akan meningkatkan efisiensi bekerja. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan tinjau kembali sistem gaji pekerja borongan dan pekerja tetap, misalnya memberikan insentif atau bonus kepada pekerja borongan dengan target output tertentu. Nah, kemudian lakukanlah pelatihan pekerja tetap untuk meningkatkan keahlian mereka sehingga proses produksi lebih berkualitas. Nah, kemudian ada di keputusan kedua. Nah, keputusan kedua ini yang diambil yaitu peningkatan branding dan pemasaran. Nah, karena harga produk yang relatif rendah, yang berkisaran Rp360 per kemasan kecil dan Rp1.000 per kemasan besar yang dijual langsung di lokasi produksi, sehingga perlu peningkatan kembali dalam penjualan untuk meningkatkan keuntungan. Nah, hal ini bisa diimplementasikan dengan tingkatkan kembali strategi pasar,
pemasaran melalui media sosial dan kemitraan dengan distributor lokal. Kemudian buatlah program promosi seperti diskon untuk pembelian dalam jumlah yang besar. Oke, saya di sini ingin menjelaskan dari keputusan di atas, keputusan teknik logistik. Eh, Keputusan satu itu peningkatan kapasitas distribusi. Alasannya memastikan apakah produk dapat didistribusikan secara efisien tanpa keterlambatan atau tidak. Implementasinya mempertimbangkan penggunaan kendaraan tambahan jika muatan distribusi itu meningkat. Kita lanjut. Keputusan kedua yaitu pengelolaan tenaga kerja. Alasannya meningkatkan keterampilan pekerja sehingga proses produksi berjalan lebih lancar. Dan implementasinya yaitu memberikan pelatihan kepada pekerja tetap dan borongan untuk meningkatkan produktivitas dan efisien kerja agar bisa lebih efisien di dalam pekerjaan tersebut. Oke. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam presentasinya, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.